Oke, hari ini kita mau latihan kelincahan ya. Jadi nanti ada 2 cones di kanan sama di kiri. Nanti start positioningnya ada di tengah. Terus nanti kamu lakuin tap di atas cone-nya menggunakan tangan kamu secepat-cepatnya. Jadi ke kanan, ke kiri secepat-cepatnya. Gitu ya. Oke, tapi sebelum itu kita lakukan warm up dulu. Nggak usah coach, aku masih muda. Loh, ready, go! Up, up. Terus, ya, terus, up. Kenapa kamu? Gak apa-apa coach, gak apa-apa. Heads, hati-hati. Tidak semua cedera bisa diurut. Mari kita bahas dengan pendekatan sport science. Oke, Mas Asep, ini saya mau tanya. Kan ini Mas Asep kan sebagai seorang fisioterapis nih. Ya. Nah, sebelum-sebelumnya tuh banyak banget klien saya nih yang suka latihan. Dia tuh banyak yang mengalami cedera groin atau bagian aduktornya juga. Nah, itu menurut mereka, kalau misalkan mereka mengalami cedera kayak gitu tuh, mereka pengennya dibawa ke tukang pijat, seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan dari Mas Asep sebagai fisioterapis itu gimana tuh? Oke, jadi memang banyak banget yang berpikir kalau cedera otot itu sama dengan kesleo ya, bahasa istilah umumnya. Mereka pikir akan selesai dengan dilakukan pemijatan. Padahal sebenarnya faktanya adalah berdasarkan jurnal dari British Journal of Sport Medicine itu bilang cedera aduktor itu terjadi karena kelemahan otot, jadi ototnya nggak kuat, termasuk juga fleksibilitas yang kurang baik dari ototnya. Ya salah satunya juga bisa diakibatkan persiapan yang mungkin tidak maksimal pada saat dia mau memulai olahraga. Jadi satu hal yang menjadi mitos di kita kalau orang cedera otot harus dipijat. Nah, ada yang menarik lagi Mas Andika, mitos yang banyak banget orang dengerin adalah, oh kalau lagi cedera otot groin, itu lakukan aja stretching, nanti pasti sembuh. Nah, pandangan dari sport science seperti apa? Oke, jadi kalau dari pandangan dari sport science itu seperti ini Mas Asep. Jadi latihan atau misalkan dia mengalami cedera di area groin dan sebagainya itu ternyata tidak hanya cukup dengan stretching aja. Nah, ada salah satu jurnal, dia dari Scandinavian Journal, dia menyebutkan bahwasanya latihan penguatan yang ditingkatkan secara bertahap dan juga pastinya terukur, dipercaya lebih atau hasilnya itu lebih efektif jika dibandingkan dengan hanya stretching aja. Bahkan dalam jurnal tersebut pun dikatakan ketika misalkan stretching aja itu dapat berpotensi juga akan mengalami overstretch terhadap ototnya itu tadi jika dilakukan tanpa adanya tahanan atau misalkan tanpa ada pengukuran terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyain itu, misalkan seseorang itu ngalamin cedera, nah apakah indikator dari kesembuhan itu hanya mereka yang mengalami cedera itu udah nggak ngerasain rasa sakit lagi dan bisa kembali ke olahraga atau gimana? Ya, jadi ini pertanyaan yang menarik karena banyak orang berpikir udah nggak sakit berarti sembuh. Padahal faktanya baik atlet maupun sport entusias hampir 30-40% mereka itu akhirnya mengalami kekambuhan karena ternyata mereka tidak komplit melakukan program. Mereka hanya istirahat dan juga mereka banyak yang tidak melakukan program penguatan otot. Dan di mana itu semua akan menjadi masalah. Karena kenapa? Otot yang tidak kuat merupakan salah satu faktor resiko terjadinya cedera ulang. Yep. Untuk juga bagaimana bisa kembali ke olahraga atau return to sport, maka ada berbagai macam tes-tes dan pengukuran yang harus dilakukan. Untuk itu, tes-tes ini dilakukan oleh teman-teman sport science yang dimana divalidasi juga oleh teman-teman fisioterapis. Oke, Mas, jadi ini saya pernah dengar nih. Jadi ada orang yang ngalamin dia lagi cedera di area groinnya. Nah, dia udah MRI nih, tapi hasil MRI-nya itu normal, nggak ada apa-apa, nggak ada robekan dan sebagainya. Nah, tapi dia ngalamin tetap ngerasain rasa sakit itu kalau dari fisioterapis itu dia seperti apa ya maksudnya penjelasannya? Oke, nah ini yang menarik. Kenapa? Karena terkadang MRI bukan hanya menjadi salah satu kita mendiagnosa bahwa dia mengalami cedera groin. Karena cedera sendiri ada tingkatannya, grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1 mungkin hanya overstretch, grade 2 ada robek sedikit, grade 3 bahkan bisa jadi terjadi putus. Nah, di sini ternyata hasil MRI itu harus juga disandingkan dengan yang namanya pemeriksaan klinis. Jadi kita sebagai fisioterapis ataupun mungkin teman-teman dokter yang di bidang olahraga
itu juga agak bisa untuk melakukan beberapa tindakan pemeriksaan klinis. Jadi ada tes-tesnya yang dimana dari hasil tes tadi itu bisa menunjukkan bahwa benar dia mengalami cedera groin. Termasuk ternyata ada beberapa kondisi di cedera groin sendiri yang teknik MRI-nya ternyata harus khusus dengan pendekatan khusus. Jadi kalau ini memang nanti teman-teman dari dokter radiologi ya yang bisa memberikan insight terhadap teknik apa sih yang digunakan. Tapi prinsipnya adalah MRI bukan menjadi satu-satunya alat untuk mendiagnosa. Jadi kita pun harus melakukan pemeriksaan yang dimana kita menanyakan bagaimana kejadiannya, habis itu kita lihat dari gerakannya, termasuk kita lakukan pemeriksaan klinis dengan beberapa tes khusus. Artinya lebih holistik berarti ya? Ya. Oke.